Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur masih diberi kesempatan membuka mata melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Azhar, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Kita bersalawat pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para tabi'in, tabi'in, dan siapapun yang mengikuti sunnah Rasulullah hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat subuh itu salat yang sangat istimewa. Banyak sekali keutamaan. Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an 2 kali bersumpah menggunakan salat subuh ini. Yang pertama di dalam surat Al-Fajr, ayat 1. Wal fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar itu diartikan waktu ketika matahari mulai memperlihatkan cahaya fajar, ya. Dalam surat Al-Baqarah, tuntunan kita berpuasa itu makan dan minumlah kamu sampai kamu bisa membedakan benang putih dari benang hitam. Itu waktu fajar, waktu subuh. Makanya sholatnya disebut sholat fajar. Tetapi dalam konteks sumpah Allah wal fajar itu, Allah bersumpah dengan waktu fajar, di mana waktu fajar atau sholat subuh itu sholat yang mengundang berkah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat subuh itu keberkahan yang diperoleh itu meliputi seluruh aspek kehidupannya. Berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah kedudukannya, pangkatnya, berkah semuanya. Sehingga orang yang rajin salat subuh itu hidupnya penuh dengan keberkahan rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat At-Takwir ayat 18, Allah juga bersumpah dengan waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh. Tanafas itu ditafsirkan sebagai awal kita merencanakan kehidupan yang lebih berkah dengan berbagai aktivitas sejak kita bernapas kembali, sejak kita bangun di waktu subuh itu. Jadi was-subhi idza tanaffas, ketika napas pertama kita bangun, kita merencanakan seluruh aktivitas pada hari ini yang berkah. Itu tafsirnya. Was-subhi idza tanaffas. Oleh karena itu Rasulullah pada satu sabdanya itu bahkan mengatakan tidak ada satu alasan pun untuk kita tidak sholat subuh secara berjamaah di masjid. Ada seorang buta
yang meminta keringanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya buta, bolehkah saya salat subuh di rumah saja? Rasulullah menjawab boleh. Tetapi kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu mendengar azan subuh? Orang ini menjawab mendengar. Sehingga Rasulullah bersabda, tidak ada alasan untuk tidak salat subuh di masjid kalau mendengar azan. Itu hadisnya begitu bunyinya, terkecuali uzur. Ya, misalnya sedang sakit, sedang hujan lebat, nah itu boleh tidak salat subuh berjamaah di masjid. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, itu seorang buta. Tetapi Abdullah bin Ummi Maktum itu karena buta, beliau itu mengambil peran di masjid itu sama-sama dengan Bilal bin Rabah. Kalau di Mekah itu di zaman Rasulullah itu azan subuh itu 2 kali, setengah jam sampai 1 jam sebelum subuh. Itu biasanya Abdullah bin Ummi Maktum yang azan. Berarti dia jam 3 itu sudah berada di masjid. Kemudian tiba waktu subuh, Bilal bin Rabah itu yang azan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keutamaan lain dari salat subuh itu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu sama dengan memiliki bumi beserta segala isinya. Kemudian barang siapa yang setelah salat subuh berzikir, kemudian salat sunat suruk 2 rakaat. Suruk itu awal dari waktu duha. Nah itu keutamaan sama dengan mendapatkan pahala haji dan umroh. Jadi bukan main. Mungkin kita tidak mempunyai kemampuan untuk berhaji, tetapi pahala haji mudah kita peroleh dengan setelah subuh berzikir, ketika tiba waktu duha, waktu syuruk itu biasanya jam 6:05 salat sunnah 2 rakaat, sama dengan memperoleh keutamaan menunaikan ibadah haji, tapi bukan menjadi haji. Rasulullah sampai bersabda sempurna. Jadi pahalanya itu sempurna. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.